Oke, balik lagi di Yuk System. Oke, selamat apa nih? Pagi ya, siang, sore, malam untuk semua penonton Yuk System. Hari ini kita akan belajar mengenai knife bias ya, guys. Jadi kita nanti akan mempelajari machine learning yang simple tapi powerful. Nah, jenis-jenis knife bias itu ada banyak ya, guys. Jadi ada Gaussian, multinomial ya, Brunli apa itu. Nah, tapi untuk hari ini kita akan membahas Gaussian ya, yang efektif sekali untuk eh, analisis data yang datanya itu dalam bentuk angka ya. Nah, nanti kita akan mempelajarinya sampai dengan pembuatan coding sederhananya ya, guys. Jadi contoh kasusnya itu sudah saya siapkan. Oke, langsung aja kita cek datanya dulu ya. Untuk datanya kalian bisa buat sendiri. Sebentar, ini saya punya contoh data Gaussian ya. Contoh data Gaussian XLSS nih. Oke, bukan yang itu, guys. Itu beda data. Nah, yang ini nih. Oke, bisa dilihat ya, untuk datanya itu kita punya 3 kolom. Nah, jadi untuk tema yang saya ambil ini salah satunya adalah ini ya, pengukuran pengukuran prediksi mengenai jenis bunga. Nah, ini berdasarkan panjang sepal sama lebar sepal. Sepal itu ya, guys, sepal itu adalah lebar kelopak bunga per satuan cm ya. Panjang kelopak bunga dalam satuan cm dan lebar kelopak bunga dalam satuan cm ya. Jadi panjang dan lebar kelopak bunga, dari situ kita bisa menentukan ini jenis bunga apa ya. Ini jenis bunga ya, bukan nama bunga. Nah, di sini kita ada 10 contoh data ya. Untuk data nomor 1 itu jenis bunganya setosa. Setosa lebarnya itu 5,1, panjangnya 5,1, lebarnya 3,5, dan seterusnya ya, sampai dengan Virginica 6,3 sampai panjang sepalnya itu 6,3, lebar sepalnya 3,3. Nah, sekarang kita coba untuk kita implementasikan di Google Colab ya, guys. Nah, ini datanya sudah saya masukkan ya. Untuk Google Colab-nya kita namain Gaussian NB prediksi jenis bunga. Nah, kita start di sini. Oke. Untuk yang pertama ya, langkah pertama kita install dan import dulu modul-modul yang mau dipakai ya, library-nya. Pip install ya, open PY dulu, open PY Excel. Kemudian kita tambah apa ini namanya, terus kita tambahkan library pip install word pandas. Kita masukkan library pandas, terus kita inisial pd, terus kita import lagi sklearn dot knife bias. Nah, ini di modul utamanya ya, guys, knife bias. Import Gaussian NB. Oke. Nah, sebelum ini ada form sklearn juga, tapi dia buat model selection.
import train ya, train test dan split matrix import external matrix import. Oke, score. Oke, ini langkah satunya guys ya, kita masukkan penginstalan OpenPyXL, fungsinya biar bisa membaca data dalam bentuk Excel. Kemudian import pandas initially PD, kemudian masukkan dari sklearn model seleksinya untuk trend dan testing data, terus kemudian sklearn modul utamanya lag bias Gaussian NB, metriknya kita ambil buat akurasi skor dan klasifikasi report. Kemudian yang preprocessing, nah itu untuk pemrosesan data ya. Selanjutnya untuk langkah kedua ya, ini kita run dulu, nanti kalau ada yang error kita cek. Oke, jadi terus kita tambah ya baru ya, pilih yang code ini ya, bukan yang teks. Nah, untuk langkah selanjutnya, langkah kedua, kita masukkan file Excel-nya yang itu tadi ya, contoh data Gaussian Excel. Kita tulis from Google import file uploaded files upload. Nah, terus tambahkan baris baru lagi, ini untuk pemanggilan filenya ya. Kalau yang di atas itu library uploadnya, kalau yang bawah ini buat pembacaan filenya. df ini data frame, ambil pandas ya, pd titik ini untuk pembacaan Excel-nya. Kemudian masukkan namanya, contoh data Gaussian dot xls. Kemudian kita coba dulu deh ya. Jadi di sini ditambahkan kode baru lagi. Ini langkah keempat ya, pre-processing. Kita masukkan parameter sama dengan df ya, df kita panggil kolom panjang. Ini nama panjang sepal harus sesuai dengan yang ada di Excel ya guys. Ketik ini, ketik 2 jangan lupa. Panjang sepal, kemudian ambil juga lebar sepal, kemudian lebar sepalnya terus kita buat parameter y, df jenis bunga, kotak jenis bunga, jenis underscore bunga.
udah. Nah jadi udah, terus kita bikin lagi langkah kelima ya, splitting data, extract, extract, retrain, yes, sama dengan prime, pakai itu ya library ya, prime test split, prime test split, dalam kurung x nya besar ya, y nya y encode, terus size nya berapa kita atur, kita pakai 0,3 di sini, 0,3. Random state nya pakai 42. Oke, kemudian kita coba, mari kita coba. Oke, ini sudah berhasil. Ini kok ada warning-warningnya, kenapa nih? Nanti yang issue ya, ya udah dapat ini segini guys. Nah akurasinya ini 0,6 ya, berarti ada sekitar berapa nih? Kalau 10 data application. Coba kita naikkan text size nya guys. Kalau tadi kan kita pakai yang 0,3 ya, 0,3 dari 10 berarti ya yang cuma dipakai buat testing cuma 3 doang. Kalau kita tambah 5, 50% ya, itu jadinya gimana? Kita ulang dari awal. -0,6. Oke guys, seperti itu guys. Jadi kalau misal mau nambah-nambah atau mau merubah ini kita kurang maksimal dalam akurasinya, pengen lebih tinggi ya, kita bisa merubah di bagian text size. Yang text size mana tadi? Nih, coba dirubah-rubah sampai dapat yang lumayan tinggi. 2 deh, 2. Tapi karena itunya 3 ya, minimal 3 ya. 7 deh, 7 testing. Kita coba lagi dapatnya berapa. Nah kalau 7 itu naik 7, berarti paling tinggi 0,7 guys, tapi kita belum coba 0,6 ya. Nah berarti paling jos adalah 0,7. udah, jadi dari percobaan kita dari tadi itu ya, dari 10 data prediksi dengan skor akurasi paling tinggi adalah yang menggunakan text size 0,7. jadi 7 data yang kita lakukan sebagai analisa modelnya ya, yang paling bagus. Nah datanya bisa kalian tambah ya guys, ditambah di bagian data Excel-nya. Nah seperti itu aja guys, mohon maaf apabila berantakan sekali, tapi ini bisa buat belajar kalian kalau lagi pengerjaan skripsi, tesis dan segala macam. Apabila menggunakan machine learning naik bias ya, itu nggak cuman satu doang ini, tapi sesuaikan dengan kebutuhan penelitian kalian. Jadi Gaussian ini memang cocoknya itu untuk data yang bersifat numerik tadi ya, dan berdistribusi normal. Nah
Nah, untuk tema data yang saya buat ini adalah tema tentang prediksi jenis bunga berdasarkan panjang kelopak bunga dan lebar kelopak bunga. Semoga bermanfaat. Terima kasih.